Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita memasuki ibadah minggu pertama bulan Agustus dengan tema diberi untuk memberi dan warna liturgi hijau minggu biasa. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Pujian 292 bait 1 dan 3, Tabuh Gendang. Hukum kasih dari Tuhan kita terima bersama dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyesali dosa dan pelanggaran kita serta melaksanakan semua kehendak-Nya dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan yang diambil dari Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Surga
syukur bagimu, Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berteluh memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Kami undang jemaat bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita pada kali ini. Dan sebagai dasar ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami pun memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Seraya kita mempersembahkan persembahan pada kali ini, kita sambil menyanyikan nyanyian syukur yang diambil dari Kidung Jemaat 387 ayat yang pada bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga
yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan ini di dalam doa. Kami menghantarkan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa Raja Surga, terima kasih Bapa atas segala rahmat dan karunia yang sudah Bapa berikan pada kami anak-anak-Mu di gereja kami, Gereja Kristen Jawa Krapyak Semarang ini. Terlebih lagi pada kali ini Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan sebagian dari apa yang ada pada kami di dalam mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada kali ini mungkin ada sesuatu hal dan belum bisa memberikan persembahan sebagaimana semestinya. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati saudara-saudara kami tersebut. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya kebijakan akan selalu Tuhan berikan agar persembahan ini bisa terkelola dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran kerajaan Tuhan di dunia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya syukur dan sembah selalu akan kita naikkan oleh karena segala sesuatu Tuhan telah sediakan pada kami. Kami berdoa pada kali ini pada beliau Bapak Pendeta Setianto yang akan memimpin ibadah ini, dan sebagai tangan panjang dari Tuhan sendiri kami akan mendengarkan sabda Tuhan melalui beliau. Kiranya Tuhan memberikan segalanya untuk beliau dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menyiapkan masing-masing kami untuk menerima sabda Tuhan melalui beliau Bapak Pendeta Setianto. Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami persiapkan pada pagi hari ini hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal dari kitab Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini, kita renungkan dengan tema diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi, atau juga bisa sejajar dengan diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, banyak orang yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan mungkin mengatakan begitu. Lebih baik itu memberi daripada menerima. Namun prakteknya banyak orang yang justru suka, banyak orang yang justru bangga kalau diberi, kalau menerima daripada memberi. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat misalnya kalau ada program bantuan, apakah itu dari pemerintah atau dari manapun, maka banyak orang yang senang mendaftar, ngantri menjadi penerima bantuan. Meskipun sebenarnya orang tersebut sudah sejahtera, meskipun orang itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Ada yang lebih layak sebenarnya. Tapi banyak cerita kita mendengar yang ikut antri itu banyak yang sebenarnya sudah sejahtera. Ya maaf, jangan-jangan kita juga demikian. Meskipun ngomongnya lebih baik memberi daripada menerima. Mungkin menjadi refleksi juga dalam kehidupan gereja, sering ada keluhan bahwa dalam persembahan bulanan, dalam persembahan perpuluhan, banyak anggota jemaat yang belum bisa memberikan persembahan. Padahal sudah banyak menerima dari Tuhan. Setiap yang didoakan selalu ingin menerima berkat, selalu ingin dicukupi, selalu ingin disejahterakan. Tapi gantian untuk memberikan, nah itu kadang-kadang lain soal. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 kita melihat bahwa kehidupan anak manusia atau Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang memberi. Jadi kalau kita merenungkan kehidupan Tuhan Yesus, itu adalah kehidupan yang selalu memberi. Yang pertama, Dia selalu memberikan waktunya, Dia selalu memberikan pelayanannya, Dia selalu memberikan perhatiannya kepada umat. Sehingga ada banyak sekali teks di Injil, Tuhan Yesus itu selalu dicari. Sehingga hampir tidak ada tempat, hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Dalam bacaan tadi dikatakan Tuhan Yesus ingin pergi ke tempat yang sunyi.
Tuhan Yesus ingin pergi ke tempat yang sepi. Barangkali ingin istirahat sejenak setelah mendengar peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh Herodes. Tetapi apa, dalam bacaan tadi kita melihat tidak ada tempat yang sepi, tidak ada tempat yang sunyi bagi Yesus. Karena apa? Orang banyak selalu berbondong-bondong. Sehingga di sini Tuhan Yesus selalu memberikan waktu dan pelayanannya kepada umat. Bahkan kepada orang-orang yang berdosa, itu pun dia tetap peduli, dia tetap memberikan waktu dan perhatiannya. Itu berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau kita memberi perhatian, kadang-kadang kalau kita memberikan waktu itu kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang baik dengan kita, orang-orang yang menguntungkan kita gitu ya. Tapi orang-orang yang tidak kenal, orang-orang yang jahat, pasti kita tidak mau memberikan waktu, tempat, perhatian kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia memberikan perhatian, pelayanan, waktu. Yang kedua, kita melihat Tuhan Yesus memberikan pemulihan. Ternyata banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus itu mereka meminta berkat pemulihan. Yang sakit disembuhkan, ada yang kerasukan setan diusir, orang berdosa diampuni, dan seterusnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberikan pemulihan. Sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan di setiap tempat dia datang, umat sudah siap menyambutnya. Karena apa? Tuhan memberikan pemulihan sesuai dengan kebutuhan umat. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan perintah supaya murid-muridnya juga berbagi. Murid-muridnya juga ikut bertindak menjadi pemberi. Dalam bacaan tadi disebutkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Padahal orangnya disebutkan 5.000 laki-laki dewasa. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Berarti lebih dari 5.000. Dan para murid disuruh memberi makan kepada mereka, sementara yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi, meskipun yang kita miliki untuk dibagikan, untuk diberikan itu terbatas, itu kecil, itu sedikit jumlahnya. Tetapi ketika itu dibagikan dengan kasih, dengan tulus dalam berkat, maka menjadi kelimpahan. Hal ini juga mengajarkan kepada kita tentang memberi. Biasanya kan kita menunggu lebih. Biasanya kita menunggu banyak. Biasanya kita menunggu, nek saya sudah kaya raya, baru bisa memberi. Nah, justru di sabda ini mengajarkan kepada kita, apa yang ada pada kita, meskipun sedikit, meskipun kecil, bagikanlah, berikanlah kepada yang membutuhkan. Karena memang pada waktu itu orang-orang sedang lapar, sehari penuh mereka sejak pagi menunggu Yesus, mereka mendengarkan pengajarannya dan seterusnya. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran, memberikan perintah supaya memberi, supaya berbagi. Kemudian yang keempat, kita juga bisa melihat, belajar dari teks Injil Matius ini, Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya bagi orang-orang berdosa supaya mengalami keselamatan. Dalam sabda dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti di sini apa? Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya
menjadi tebusan berarti untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang-orang yang baik, bukan untuk orang-orang yang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Dan untuk memberi itu memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana kita kalau tidak memiliki kebiasaan memberi, berbagi, meskipun kepada adik kita, meskipun kepada saudara kita, meskipun mungkin kepada pasangan kita, kadang-kadang kita sulit untuk berbagi, untuk memberi. Nah, Tuhan Yesus juga menampakkan ketika dia harus memberikan nyawanya, itu tidak mudah. Ada rasa gentar, ada rasa takut, sehingga dia perlu berdoa berkali-kali di Taman Getsemani. Untuk memberikan perhatian pelayanannya, godaan, tantangan, rintangan juga luar biasa. Iblis datang mencobai, menggoda, supaya Yesus tidak meneruskan karya penyelamatan yang dalam arti memberikan nyawanya, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana karya Yesus, yakni karya yang memberi. Nah, sebagaimana tema kita, diberi untuk memberi. Artinya di sini kita merenungkan bahwa kita bersyukur karena kita ini sudah banyak diberi oleh Tuhan. Yang pertama, kita diberi waktu, diberi kesempatan, diberi hidup, diberi penebusan, diberi kesehatan, diberi berkat, diberi banyak hal yang saat ini kita miliki, yang saat ini ada pada kita. Itu adalah pemberian, itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Mari hal ini kita hayati, dan untuk itu maka refleksi kita, sudahkah kita selalu mensyukurinya? Ketika Bapak Ibu Saudara ternyata masih diberi berkat kesehatan, ketika sakit ternyata masih diberi berkat kesembuhan, kita masih diberi berkat kecukupan sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Banyak. Setiap hari kalau kita hitung nampaknya tidak sanggup kita menghitungnya. Nah, maka sudahkah kita merasakan berkat pemberian ini dan kita mensyukurinya setiap waktu, setiap saat? Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, sementara kita setiap waktu, setiap saat selalu diberi, diberkati dan diberkati. Berikutnya kita renungkan, kita semua dipanggil tidak hanya sebagai penerima, tetapi kita juga dipanggil sebagai pemberi. Ketika kita sudah menerima, maka berikanlah apa yang kita terima dari Tuhan itu. Ketika kita sudah menerima berkat, ketika kita sudah menerima keselamatan, maka juga bagikanlah. Maka banyak dalam sabda Tuhan dikatakan kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, bermurah hati, berbagi dan seterusnya. Sebagaimana dalam sabda Tuhan tadi juga membagikan roti, membagikan ikan, membagikan makanan yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara yang terkasih, sudahkah tindakan memberi sebagai bagian dari ucapan syukur karena kita juga sudah diberi oleh Tuhan itu kita lakukan? Berbagi kasih, perhatian, pelayanan, atau apa yang kita miliki kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita dan seterusnya. Ini panggilan kita. Demikian juga tidak hanya berbagi perhatian, ketika kita mengampuni itu juga suatu pemberian.
Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang membuat jiwa kita berduka dan mengalami kepahitan, apakah kita juga mau memberikan maaf, memberikan pengampunan? Apakah kita juga mau mengasihi? Itu bagian dari memberi. Sehingga apa? Kita sungguh menjadi berkat sebagai wujud ucapan syukur kita karena kita sudah diberi, dan sebagai wujud kesaksian kita sebagai milik Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, baik pribadi, demikian juga gereja. Pelayanan dan karya Kristus adalah karya yang memberi. Maka mari sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita arahkan juga perhatian kita, hidup kita untuk berbagi, untuk memberi. Sehingga seperti kata-kata di awal tadi, lebih baik memberi daripada menerima. Itu sungguh-sungguh kita lakukan. Sungguh-sungguh kita nyatakan dengan sukacita, semangat memberi, semangat berbagi, semangat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening atau saat teduh bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita satukan hati masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, bersama umat-Mu, Jemaat GKJ Kerapia, kami mengucap syukur karena berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kehidupan, keselamatan, kesehatan, kekuatan. Dan saat ini kami boleh berbakti bersama, baik kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah, di keluarga-keluarga. Bahkan dalam ibadah ini kami juga boleh mendengar sabda Tuhan yang menyapa kami, di mana Tuhan Engkau telah memberikan nyawa, hidup, keselamatan bagi kami. Dan Engkau memanggil kami juga untuk memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh berbahagia di dalam memberikan pelayanan kepada sesama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga membawa kepadamu segala pergumulan hidup kami. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan pemulihan, pertolongan. Maka kami berdoa bagi yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam pemulihan kesehatan, Engkau jamah. Baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah,
ataupun jikalau ada saudara-saudara kami yang mengalami dampak virus corona sehingga dirawat atau dikarantina, baik bagi warga GKJ Kerapia ataupun masyarakat siapapun, kiranya Engkau berkenan menjamah, menguatkan tubuhnya, menyingkirkan virus, sehingga pemulihan kesehatan senantiasa ada pada kami semua. Yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan juga penghiburan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian, meskipun saat ini dengan situasi yang berbeda dalam proses dan sistem studinya. Yang masih mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi, Tuhan juga memberkati, sehingga berikanlah keberhasilan bagi anak-anak kami, dan khususnya di dalam membagi waktunya secara mandiri. Tuhan tolong berikan hikmat bagi anak-anak kami. Demikian juga kami para orang tua, supaya bisa mendampingi proses studi bagi anak-anak kami, dan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Bagi yang sudah selesai studi dan saat ini bergumul mencari pekerjaan di tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap menolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan, ataupun juga boleh membuat usaha-usaha yang kiranya menghasilkan berkat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berkatilah keluarga kami, pergumulan keluarga kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, saling menolong satu dengan yang lain. Tidak hanya bagi keluarga kami, tetapi juga seluruh masyarakat, supaya ada kebersamaan yang indah meskipun berbeda-beda. Terlebih dalam situasi karena dampak pandemi, kiranya kami boleh saling menjaga, boleh saling menolong, boleh saling mendukung, sehingga kami boleh bersama-sama dalam menghadapi persoalan yang ada. Kami menyerahkan krisis karena dampak COVID-19 ini Tuhan kepadamu. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, baik pusat maupun daerah, supaya boleh membuat kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19 dan dampaknya. Demikian juga berkati dokter ataupun para ahli virus, supaya boleh menemukan obat ataupun vaksin yang bisa digunakan untuk menanggulangi penyebaran virus, sehingga semua boleh berlalu dari masyarakat dan juga dari tengah-tengah bumi ini, sehingga di bumi seperti di surga, damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan oleh bangsa-bangsa. Dan kiranya melalui peristiwa ini pun juga ada hikmat yang terbaik yang bisa diambil, supaya umat manusia hidup berdampingan dengan kasih, dengan damai sejahtera. Bapa di surga, kami serahkan seluruh pergumulan kami, gereja kami, bangsa kami, masyarakat kami ini kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menolong, membimbing khususnya jemaat-Mu, baik GKJ Kerapia maupun gereja-gereja Tuhan di muka bumi, supaya boleh berperan untuk menjadi pemulih atas situasi krisis yang terjadi ini. Program-program jemaat kami serahkan kepadamu, kiranya semua hanya untuk kebaikan, untuk menumbuh kembangkan jemaat Tuhan, semakin berkenan bagi Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, demikianlah permohonan kami, dan kami bersyukur Engkau menyertai ibadah ini sampai akhir dengan selamat.
Kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang terjadi. Dan setelah mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ataupun melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mohon Engkau menyertai dan memampukan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentap yang terlelap. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita senantiasa mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan, dan mari kita senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.